Baik, sebelum kawan-kawannya menjawab pertanyaan atau menanggapi dua pertanyaan kawan-kawannya, saya akan menambahkan atau menguatkan dari yang disampaikan. Sebelum kita masuk ujian UTS, setiap kegiatan apapun pasti kalau di sekolah dalam dunia pendidikan itu akan dievaluasi. Apa kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut maupun kita selaku seorang guru. Walaupun kita sebagai seorang guru dievaluasi, diawasi ataupun tidak, tetaplah kita mengevaluasi diri kita dan mengawasi diri kita. Kalau pengen jadi manusia yang baik dan guru yang baik. Kalau seandainya Anda jadi manusia, jadi guru, begitu-begitu saja, maka tak perlu dievaluasi. Jadi kalau seandainya ada orang mengevaluasi kita, itu sebetulnya bukan semata-mata untuk mencari aib kita atau untuk mencari kesalahan kita, tetapi dalam rangka apa? Untuk memperbaiki diri kita. Iya kan Marbun? Nah, jadi kalau nanti Ibu Marbun mengajar di sekolah, kalau seandainya kepala sekolah yang datang, itu biasanya dia bawa POM terkait masalah kegiatan-kegiatan yang akan dilihat, dipantau atau dievaluasi. Jadi kalau nanti kalian mengajar di sekolah, nanti kalian akan berhadapan dengan stakeholder yang ada di sekolah itu tersebut. Misalnya kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah yang bidangi terkait SDM atau guru kan itu kan ada kan? Ada nanti wakil kepala sekolah yang bidangi masalah kesiswaan. Jadi kalau nanti ada kepala sekolah yang datang mengawasi Anda sembari membawa sebuah POM atau POM, lalu dia menilai Anda, itu hal suatu wajar. Sama kalau si Boru Marbun kalau seandainya nanti punya sekolah. Kan enggak mustahil kalau si Marbun punya sekolah kan. Nah, punya sekolah lalu direkrut kawan-kawan satu lokal untuk bukan satu lokal semuanya kan. Nah, beberapa orang terpilih untuk menjadi seorang guru di sekolahnya. Nah, supaya sekolah itu baik, bernilai dan berkualitas, wajar nggak kalau si Marbun selaku yayasan atau kepala sekolahnya menilai guru-guru yang mengajar di sekolah? Wajar nggak? Ya wajar. Ya sama lah kalau seandainya Anda mengajar lalu dievaluasi oleh yayasan atau kepala sekolahnya. Atau sesama sesama guru. Makanya ketika Anda PPL kemarin, kan ada kawan satu yang ngajar, satu lagi di belakang yang observer kan, yang mengobservasi kita melakukan praktek mengajar di depan anak-anak atau di kelas. Saya nggak tahu, seharusnya itu ada tindak lanjut. Ditanya kawannya, kayak mana menurut kau penampilanku tadi waktu ngajar ya? Kalau kawan yang baik, oh paten kali itu ya. Udah tak ada lagi celah sedikit pun aku untuk mengoreksi diri mah. Kalau ada kawan kayak gitu, tamparkan aja. Kenapa? Berarti tak ada mak. Berarti kalau dia ngomong itu udah sempurna kali kita di hadapan dia. Mana ada manusia yang sempurna? Tak ada manusia yang sempurna. Pasti ada lah. Cuma karena nggak ada selah sedikit sama kita, makanya dibilang kita baik kali. Coba kalau ada selah sedikit dia sama kita. Maksudnya gini, kalau ada ketidakcocokan, kurang harmonis kita sama orang lain, pasti yang kesalahan kecil kita yang sedikit pun akan terasa besar. Makanya kalau bisa orang yang mengobserver itu adalah orang netral. Betul-betul dia apanya? Dinilai yang kita ada. Tadi waktu kau ngajar ada beberapa catatan yang kulihat. Yang pertama, ketika dirimu tampil, dirimu tak lupa untuk mengucapkan salam. Itu hal sederhana kan. Nah, tapi itu jadi perhatian sama anak-anak. Yang kedua apalagi? Nah, ketika dirimu tadi mengajar, dirimu tadi lupa untuk menanyakan atau memberikan pemanasan sebelum memberikan materi inti. Umpamanya menanyakan terkait masalah materi yang telah disampaikan pada minggu yang lalu. Boleh juga menanyakan materi apa yang akan disampaikan hari ini dan manfaat mempelajari materi tersebut. Supaya apa? Supaya apa yang kita ajarkan kepada anak-anak tersebut bermakna dalam kehidupannya. Itulah yang kita sebut dalam mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran menggunakan pendekatan atau metode CTL. Kemarin udah ujian ya kan? Nah, masuk. Mudah-mudahan yang kemarin UTS mendapatkan nilai yang terbaik lah.
Walaupun begitu ada aja jawabannya, ditanya apa, yang dijawabnya apa. Tapi penting ada jawabannya. Nah, mengenai benar dan salahnya nanti itu. Nah, bagus juga, nggak apa-apa. Saya apresiasi itu. Daripada kosong ya kan? Daripada kosong. Dah, oke Marbun, paham ya Marbun ya? Nah, begitu juga kegiatan ekstrakurikuler. Bukan hanya kegiatan formal yang dilakukan dari jam 7.30 atau jam 8 sampai berakhir sekolah itu dievaluasi. Tapi kegiatan ekstrakurikuler juga harus dievaluasi. Tujuannya apa? Apa tujuan adanya evaluasi kegiatan ekstrakurikuler? Ya, yang pertama kita untuk yang pasti itu tujuan untuk mengevaluasi itu untuk mencari titik kelemahan pelaksanaan kegiatan. Apakah berkaitan dengan orangnya atau proses dalam melakukan kegiatan tersebut. Kalau seandainya kegiatan itu baik, banyak pesantren kilat. Siapa yang nggak mengatakan pesantren kilat itu baik? Tapi kadang panitia sama panitia kadang buat masalah pacaran tuh kan. Panitia sama panitia di pesantren kilat. Nah, itu kan hal yang tak baik kan. Nah, yang berikutnya apa lagi? Kegiatan les tambahan terkait mata pelajaran tertentu. Orang ekstrakurikulernya dari jam 3 sampai jam 5. Cukup 2 jam kan kalau kegiatan ekskluan. Nah, ini pulang sampai rumah jam 8 atau sholat isya. Dari mana kata orang tuanya? Dari sekolah deh. Mana pula dari sekolah jam 8 malam ya. Ternyata dia buat kegiatan lain selain ada kegiatan ekskulnya sendiri. Nah, selain daripada kegiatan ekskul di sekolahnya. Nah, itu nggak boleh ya. Itu membuat nama baik sekolah itu jadi buruk. 3 atau 4 tahun yang lalu itu ada, bukan mahasiswa PAI kayaknya ya. Itu buat rekayasa laporan itu kalau kalian mau apa KKN kan buat apa itu kan apa bayar bilnya itu direkayasa slip pembayaran itu direkayasa entah kayak mana karena kita ini ada manusia yang baik begitu sekali buat jahat langsung ketahuan. Ada kawan yang sudah berulang kali buat kesalahan tapi nggak ketahuan. Pernah nggak mengalami seperti itu? Waktu di sekolah kan nggak pernah cabut, nggak pernah bolos. Satu kali pun SD, SMP, SMA. Begitu di ujung mau tamat, ada kawan ngajak mau bolos sekali aja nya. Begitu sekali langsung ketahuan sama sekolah, sama guru, sama orang tua. Tapi tidak dengan oma, ya kan oma? Waktu sekolah jadi anak baik kan oma? Jadi gitu ya. Jadi kegiatan apapun namanya di sekolah yang bernama ekstrakurikuler itu wajib dievaluasi. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya ada persoalan, apakah kegiatan tersebut diberhentikan atau ditinjau ulang untuk pelaksanaannya di semester atau di tahun depan? Kalau bermasalah, jadi kegiatan itu bukan hanya bermasalah, yang harus dilihat ada bermanfaat atau tidak. Ada suatu kegiatan dilaksanakan tak ada masalah tapi tak memiliki manfaat, ngapain dibuat? Nah, itu jadi pertimbangan ketika melakukan kegiatan ekstra kurikuler. Itu ya dari saya gambaran terkait apa yang telah ditanggapi kawan-kawan yang tadi yang 2 orang. Sudah dapat jawabannya? Nah, silakan.